lanjut ya. Jika Anda mau order review bolam ini ya, jika Anda tertarik setelah saya review, Anda bisa beli di Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Moto Lighting, Tokopedia, reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas. Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838 atau Anda mau datang langsung ke workshop saya bisa, tapi janjian dulu ya. Saya juga terima pasang ke rumah Anda atau ke tempat Anda di daerah Jakarta. Yang penting saya diongkosin ya. Oke, ini bolam 3 warna ya. Bolam 3 warna yang paling terang saat ini sudah dirajut nilon driverless, kabelnya gede, bukan abal-abal ini barang ya. Tapi Anda harus ada cara pakainya yang benar, nanti kita akan jabarkan cara pakainya. Bohlam ini cut off-nya bagus ya. Relatif bagus, kenapa? Untuk warna putihnya, karena warna putihnya di bawah chipnya. Sesuai di dekat payungnya. Payungnya ini sama seperti halogen. Jadi kita mengkonversi dari halogen ke LED, jadi kita harus bolamnya menyerupai halogen supaya outputnya ada cut off-nya bagus gitu ya. Nah, sebagus-bagusnya LED kita hanya bisa memaksimalkan. Tapi jika Anda perfeksionis, dalam arti perfeksionis 99,99% mau cut off-nya sama seperti halogen ya, Anda nggak usah beli lampu LED. Tapi kalau Anda bisa menerima 90%, Anda bisa beli ini LED ya, seperti itu. Kenapa? Kadang-kadang saya ketemu orang yang perfeksionis sekali, mau sama seperti halogen. Ya nggak bisa bro, karena reflektor itu diciptakan buat halogen, bukan buat LED. Kita hanya bisa memaksimalkan dari LED ke posisi halogen. Makanya kenapa ada syarat bolam bagus. Satu, ya watt dan luxnya harus gede. Level wattnya dia 30 watt ya. Bolam 3 warna paling terang saat ini. Ya, paling terang saat ini. Luxnya gede, 3500 lux maksimum. Kedua adalah harus stabil. Sudah wattnya gede, luxnya gede, harus stabil. Ketiga, adjustable. Ini penting. Ya, kenapa harus adjustable? Karena kita harus bisa menghilangkan bayangan gelap. Bukan menghilangkan bayangan gelap, tapi menggeser bayangan gelap. Kedua adalah untuk membentuk cut off. Nah, cut off ini penting ya. Banyak orang yang tidak bisa menerima atau banyak orang yang bilang, "Pak, LED saya buyar." Nah, so far so good LED ini karena dia ada payung. Payungnya ini menyerupai halogen ya. Anda bisa lihat payungnya ini menyerupai halogen. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED ya. Payungnya ini bukan merupakan daging lebih dari body, tapi dari payung seperti itu, dari mangkok seperti halogen ya payungnya. Keempat, serviceable. Sebagai syarat bolam bagus, bolam ini nggak bisa diservis, rusak, buang ya. Kelima, bolam merek apapun, Philips, mau merek Osram, mau merek Pro 7, kalau rusak buang. Kenapa? Karena chipnya bukan Cree. Kelima adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap ini memang gede dan agak besar. Kenapa? Karena dia terhalang oleh hidung ini. Mestinya memang ini hidungnya dipapas ya. Karena chipnya chip pipi, chip tipis. Tapi karena ini bisa di-adjustable ya, syarat bolam kelima ini bisa tercover. Karena kita bisa menggeser bayangan gelapnya bukan di arah bagian reflektor tengah, tapi dibuang ke arah pinggir. Jadi tidak ke bagian yang paling penting di reflektor, itu bagian yang paling atas ya, seperti itu. Bolam ini tidak storing ya, sebagai syarat ke-6 bagus. Bolam tidak storing, saya jamin ya, tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja komponen elektronik mobil Anda. Ketujuh, soal heatsink pendinginan ini bagus bro, ini tinggi banget ya, makin tinggi makin bagus, makin gede makin bagus ya. Nah, kalau Anda masang jangan lupa ininya dulu dilepas, kelipin, baru pasang karet. Pasang karet. Karetnya juga ngepres ya dengan baik, jadi tidak ada tembus air, bocor, debu segala macam tidak bakal masuk ya. Ini juga tidak ada hubungan dengan antara kipas dengan bagian sini. Jadi nggak bolong. Banyak LED yang bolong itu, satu menyebabkan masuk air, kedua debu masuk ke dalam ya. Ini tidak ada sama sekali. Jadi bagian kipas sendiri, bagian depan sendiri. Jadi tidak ada hubungan. Ya, lebih bagus LED seperti itu. Tidak ada hubungan. Hubungannya adalah ada batang tembaga di tengah, tapi tidak ada hubungan udara di antara di dalam dengan di luar. Karena kalau ada bolong ya, satu bisa ngembun, kedua debu bisa masuk ya. Walaupun karetnya tertutup dengan rapat, tapi kalau di sini kan tiupan, di sini ada itu bisa masuk ya. Nah, makanya kenapa faktor pendinginan ini penting ya. Jadi pendinginan ini, sirkulasi pendinginan ini ya, dia hanya di belakang, di bagian kipas, tidak tembus ke dalam. LED memang ada yang ininya bolong, jadi tembus ke dalam. Nah, tembus ke dalam itu merugikan. Satu,
bocor uap air, kedua adalah bocor debu. Ya, nah makanya kenapa saya membuat 7 syarat itu. Syarat ketujuh itu adalah soal pendinginan. Nah, pendinginan ini bagus ya. Udara itu diputar, dia akan keluar di sini di pinggir. Ya, akan keluar di sirip-sirip ini di pinggir. Jadi, misalnya kalau sirip ini pendek, jadi kalau dipasang di sini dia mendem, jadi ketutup. Jadi mendem nih, begini nih, ketutup. Nah, kalau ketutup begini, udara ya berputar, kipas berputar, dia mau tembus kemana anginnya, ya. Nah, memang ada LED yang sistem pendinginannya adalah ininya terbuka, seperti Automax terbuka. Nah, udara bisa masuk ke dalam. Nah, jadi reflektor Anda kotor dong, debu ya, masuk debu. Anda lihat aja ruangan mesin Anda, berdebu kan? Nah, masuk ke dalam, tambah berdebu. Terus bisa juga masuk uap air, uap dingin ya. Ada satu titik air aja membuat headlamp Anda bisa mengembun. Nah, ini masalah itu Anda nggak perlu khawatir ya. Soal pendinginan makanya ini saya bilang bagus ya. Karena sirip-siripnya ini tidak tertutup full oleh karet. Masih ada celah untuk angin keluar ya. Misalnya kalau semuanya tertutup oleh karet, jadi sama dengan kipas berputar tapi anginnya nggak bisa tembus. Jadi sama aja dengan Anda membunuh LED dengan pelan-pelan ya. Nah, memang LED-nya tidak mati. Mobil saya nggak apa-apa, udah pakai LED itu 1 tahun nggak mati kok LED-nya, tapi ngedrop pasti. Kenapa? Karena namanya panas itu merugikan. Di dalam hal ini panas merugikan. Panas bisa menguntungkan, contohnya Anda setrika baju, Anda manggang roti, nah itu menguntungkan. Tapi kalau di LED ini panas itu merugikan ya. To the point, saya ngomong apa adanya. Nah, soal cara pakai ya, ini LED common ground, common positif bisa ya, kita coba ya. Ini positif di sininya sebagai common, di sini negatifnya sebagai common. Bisa nyala dengan baik ya. High beam, low beam putih, high beam akan tetap warna putih. Low beam putih kuning, high beam warna putih. Ya. Low beam warna kuning, high beam warna putih. Jadi maksudnya adalah yang bisa berubah warna adalah warna di lampu dekat, low beam. High beamnya tetap warna putih. Ya. Cut off warna putih akan lebih bagus dibandingkan warna kuning. Saya ngomong apa adanya, to the point. Karena kenapa? Chip kuning di atas, chip putih di bawah. Tapi buat Anda yang mau kuningnya lebih bagus cut off-nya, contohnya Anda tinggal di dataran tinggi yang setiap hari ketemu kabut, bisa dibalik. Bisa dibalik ya. Untuk panduan dibaliknya Anda silakan WhatsApp saya. Ya. Tapi ini defaultnya adalah sudah bagus karena kita mengutamakan warna putihnya yang ada cut off, karena musim hujan pun tiap hari tidak hujan. Intinya itu ya. Cara pakai, Anda mau mengganti warna adalah dengan mematikan, menyalakan switch lampu. Jadi Anda nyalakan switch lampu Anda pertama kali adalah dia akan bernyala warna putih. Anda mau mengganti warnanya, Anda matikan switch lampunya, tunggu 1-2 detik, nyalakan kembali. Anda mau ganti warna lagi, matikan saklar lampunya 1-2 detik, nyalakan kembali. Harus tunggu 1-2 detik, tidak boleh terlalu cepat. Kenapa? Karena dia ada memori, harus discharge full. Harus discharge, habis memorinya hilang, baru dia bisa ganti warna. Ya, kalau Anda terlalu cepat, dia akan error. Errornya bagaimana? Kemungkinan tidak sama kanan dengan kiri. Nah, kalau tidak sama begitu, misalnya yang awal pertama kali nyala warna putih, Anda matikan terlalu cepat, yang ini sudah berubah menjadi warna putih kuning, yang ini baru warna putih, tetap warna putih, tidak berubah. Nah, kalau Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, si ini akan berubah menjadi warna kuning, si ini akan berubah menjadi putih kuning, jadi tidak bakal sama terus. Jika terjadi error seperti itu, Anda harus matikan saklar lampunya, tunggu 1 menit, itu namanya mereset. Ya, tunggu 1 menit, Anda nyalakan, mestinya dia normal, karena dia reset. Ya, jadi jangan dipaksakan matikan nyalakan karena tidak bakal ketemu warnanya ya, karena masing-masing mempunyai siklus sendiri-sendiri ya, seperti itu. Nah, cara pengoperasian high beam bagaimana? Untuk Anda yang kasar, high beamnya tidak bisa, dia akan shutdown, dia akan reset. Kenapa? Karena high beam yang terlalu cepat itu setrumnya belum naik full, tapi Anda udah matikan, terus Anda naikkan lagi, Anda matikan lagi, Anda naikkan lagi. Jadi kalau high beam itu setidaknya 1 detik 2 kali lah, tek gitu ya. Jangan high beamnya tek gitu ya, kasar. Kalau kasar begitu dia akan membaca ada error di input, dia akan mati, dia akan shutdown. Dia akan mati, dia akan shutdown, dia bukan rusak, tapi dia akan matikan diri. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, Anda matikan, nyalakan lagi, akan normal, seperti itu. Jadi dia ada fungsi reset, dia ada memori dan ada fungsi reset. Ya, praktek ini Anda tidak bisa praktekkan di bolam merek lain karena tidak akan berpengaruh. Cuma bolam ini yang ada memori.
Anda praktekkan di Pro 7, Anda praktekkan di Automac, Anda praktekkan di bola merek lain tidak bisa, karena drivernya khusus buat ini. Saya bercerita begini buat tipe ini, ya, seperti itu. Jadi Anda cara pakainya benar, mestinya aman, ya. Oke, ini untuk Toyota Avanza Xenia, ya. Oke, terima kasih sudah menonton review saya. Jika Anda berminat bisa order Bukalapak, Shopee, Tokopedia, ya. Silakan WhatsApp juga boleh. Cukup ya, terima kasih.